Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Teman-teman semuanya, matur suwun sudah selalu support dan dukung channel ini. Jangan lupa selalu ngopi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi, yaitu tentang ilmu penerawangan. Mungkin banyak dari teman-teman semuanya selama ini melihat, mendengar, menyaksikan tentang adanya ilmu penerawangan, atau dalam ajaran Jawa weruh sadurunge winarah. Jadi sudah tahu sebelum ada kejadian gitu. Dan banyak dari para pemula ingin sekali menguasai yang namanya ilmu terawangan ini. Banyak sekali. Bahkan berbagai tirakat, mencari banyak mantra, yang di situ tujuannya memang untuk menguasai yang namanya ilmu terawangan itu tadi. Dan bahkan pada kehidupan, di saat kita berobat, di saat kita punya masalah, banyak terawangan-terawangan dilakukan walaupun kita tidak tahu bagus atau enggak, benar atau tidaknya. Tetapi kita sering melihat hal-hal tersebut. Sebagai contoh, di saat kita sakit, kita datang ke orang pinter, di situ kita diterawang, katanya sakitnya dari ini, dari itu, kiriman ini, kiriman itu, dan itu sering dialami mungkin dari teman-teman semuanya yang mencari kesembuhan. Ada juga teman-teman usaha yang di saat usahanya tersendat, bertemu lagi dengan ilmu terawangan yang katanya tempat usahanya dikirimi ini, itu, rezekinya ditutup lah. Itu mungkin dari teman-teman semuanya juga pernah mengalami. Jadi saya sarankan di sini sampeyan semuanya harus berhati-hati dalam mempercayai terawangan-terawangan seperti tersebut. Jangan asal percaya. Karena terawangan yang sebenarnya, di saat orang ingin mendalami ilmu penerawangan atau prediksi, namanya terawangan itu prediksi. Orang-orang yang mampu menguasai ilmu penerawangan itu, dia yang mampu mengkaji dirinya dan alam semesta. Jadi kalau panjenengan ingin belajar ilmu penerawangan, pelajari dulu apa yang ada pada dirimu. Pelajari semua
jasmani, rohanimu, itu pelajari. Pahami. Rasa panjenengan itu pahami benar-benar awal mula penciptaan jenengan, perilaku ataupun perjalanan hidup panjenengan itu benar-benar sampean kaji, sampean pahami, dan belajarlah menerawang dirimu sendiri melalui intuisimu. Di saat kamu sudah mengkaji dirimu, perjalanan hidupmu, rasamu, perilakumu, maka kamu bisa mengambil keputusan atas dirimu tentang beberapa hari ke depannya, atau beberapa bulan ke depannya, atau beberapa tahun ke depannya. Nah, itu tahap awal aja sebelum sampean melakukan penerawangan keluar diri panjenengan. Jadi lakukan dulu untuk dirimu sendiri gitu. Jalannya yaitu tadi, tirakat itu sebenarnya itu untuk mendalami diri gitu. Mantra meningkatkan sugesti diri. Jadi di saat sampean ingin mendalami sebuah keilmuan, sampean disuruh tirakat dan ditambahi mantra, sebenarnya di situ adalah untuk membangkitkan apa yang ada pada dirimu. Nah, orang-orang yang pandai menerawang, intuisinya pasti tajam. Intuisi itu adalah sebuah keputusan di mana keputusan itu sudah melalui beberapa kajian atau renungan dalam dirinya. Makanya orang-orang yang sering meditasi, yang meditasinya tidak sekedar bermain-main di alam bawah sadar atau sekedar melamun, dia akan menemukan intuisi yang luar biasa. Dan dia akan bisa menerawang sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau untuk belajar nerawang, kita itu tidak butuh guru, tidak butuh pembimbing, tapi butuh apa? Kesadaran dan kecerdasan dalam pikiran kita, dalam kita mengkaji sesuatu gitu. Contoh kecil aja, sampean melakukan penerawangan itu di saat anak sampean sekolah, sampean pasti bilang, "Nak, sekolah yang pinter, biar besok jadi ini, biar besok jadi orang ini." Itu sampean sudah nerawang anak jenengan. Sampean sudah bisa mengira-ngira beberapa tahun lagi dari hasil sekolahnya itu. Sama saja di saat orang usaha, orangnya kebingungan, kita bisa nerawang. Kamu seminggu lagi usahamu itu hancur. Ya karena apa? Yang miliki usaha sendiri aja kebingungan gitu. Sebenarnya di situ penerawangan itu. Lah kalau kita ingin menerawang alam, yang minimal kita menguasai diri kita. Karena kita adalah bagian dari alam. Alam adalah diri kita. Semua unsur alam itu ada pada diri kita. Di saat kamu bisa mengkaji, menelaah, mengetahui, menyadari dirimu, maka sebenarnya apa yang akan terjadi di alam ini kamu mengetahui. Jadi tidak sekedar mengangan-angan, tidak sekedar melamun, tidak sekedar merasa nanti akan terjadi bla bla bla, tapi dia hanya merasa. Enggak sekedar itu. Karena apa? Di saat kita asal-asalan menerawang, di saat orang yang kita terawang itu percaya 100%,
maka itu akan menjadi program dalam pikirannya. Sehingga di saat program itu sudah ada, maka apa yang kita sampaikan ke dia itu akan menjadi kenyataan pada hidupnya gitu loh. Karena kita yang menanamkan program itu, si penerawang ini. Makanya kita harus hati-hati dalam menerawang seseorang gitu. Dan teman-teman jangan asal percaya gitu. Sakit lambung bisa jadi kena guna-guna kalau sampean percaya terawangan orang. Oh, kamu dibikin dari ini yang bikin saudaramu sendiri, malah jadi permusuhan. Kamu harus menggunakan ini malah banyak biaya. Seharusnya penyakitnya ringan, biayanya sedikit, jadi menghabiskan banyak biaya. Sama di saat orang menerawang alam, di saat terawangannya dipercayai, maka alam akan mewujudkan juga gitu. Akan mewujudkan juga gitu. Jadi sebenarnya kita orang terawang itu yang kita perbesar adalah vibrasi kita, terus perenungan kita, karena semua terawangan itu harus berdasarkan pengkajian, harus berdasarkan perenungan. Contoh aja, dari dinas itu menerawang nanti akan terjadi gempa gini di bagian ini. Karena itu sudah ada pengkajiannya, bukan asal nerawang gitu. Itu yuk penerawangan, itu yuk prediksi. Itu juga prediksi gitu. Jadi dinamakan orang pinter. Itu kalau pinter nerawang juga harus pinter mengkaji yang diterawangnya. Kalau nerawang orang itu dilihat dari gerak-gerak tubuhnya, tatapannya, mukanya, auranya. Itu semua bisa dilihat gitu loh. Jadi kalau teman-teman asal-asalan percaya dengan berbagai terawangan, itu juga akan menyusahkan teman-teman semuanya gitu. Sebelum percaya loh, apapun terawangan dari siapapun itu, mau seberapa besar namanya, mau seberapa luar biasa keturunannya, pikirkan baik-baik. Jangan asal percaya. Dan kalau teman-teman semuanya ingin ahli menerawang, dasarnya, kuncinya, pahami dulu dirimu. Pahami dulu apa yang ada pada dirimu. Terawangan awalnya, terawang saja dirimu sendiri. Nanti seminggu lagi saya dapat uang, atau seminggu lagi saya bisa beli ini, sebulan lagi saya bisa beli ini. Itu kan juga terawangan, tapi kepada dirimu. Kalau kamu sudah bisa mewujudkan terawanganmu ini, dan terawanganmu pada dirimu sendiri terwujud, kamu akan paham yang namanya ilmu penerawangan. Tidak usah luas-luas alam semesta ke orang lain lah. Cukup ke diri sendiri dulu. Nanti kalau sampean paham itu, sampean mau diterawang orang kayak apa, nggak akan mudah percaya. Nggak akan mudah percaya sebelum sampean pikirkan, sampean kaji, sampean renungkan, akhirnya sampean membuat keputusan. Nah, keputusan itu namanya intuisi.
Di saat itu dipercayai, maka akan terjadi. Contoh yang marak sekarang penerawangan kodam. Ya, karena dia merasa punya kodam, terus yang nerawang asal-asalan, ya pokoknya kamu ada ini, dia percaya, ya akhirnya dia merasa saya punya kodam ini gitu. Padahal dia sendiri nggak melihat, yang nerawang juga nggak ngelihat gitu. Itu hanya permainan rasa saja, perasaan saja. Tapi kebenarannya dia tidak akan melihat. Suruh buktikan tidak bisa. Nggak akan bisa. Orang bermain kodam itu kalau sampean suruh buktikan tidak akan bisa. Kodammu harimau mas, buktikan coba keluarkan di sini. Tidak bisa. Karena apa? Dia hanya merasa. Makanya kodam itu disebut hasil penciptaan dari rasa kita sendiri. Karena manusia itu bisa mencipta. Bisa mencipta manusia itu. Mempunyai indera pencipta otak kita. Jadi ilmu penerawangan itu ya kuncinya adalah pada diri kita sendiri, pada pemikiran kita sendiri. Hasil dari kajian kita sendiri. Gak usah pakai puasa-puasaan lah, gak usah pakai mantra-mantra. Di saat kamu bisa menguasai dirimu, bisa membangun kepercayaan dirimu, bisa menentukan arah hidupmu, kamu akan tahu arah hidup orang lain. Kamu juga akan tahu kalau alam ini sedang, karena apa? Kamu akan sering mengkaji yang di sekitar kamu ini. Cuaca lah, lingkungan lah, akan kamu kaji semua sehingga kamu tahu ke depannya bagaimana gitu. Gak perlu go ini gitu. Apa yang dilihat itu angen-angen itu namanya. Hanya merasa. Itu merasa kalau saya tanpa ada kajian. Nah, kalau perasaannya disampaikan ke orang dan orang itu juga merasa percaya, rasa ketemu rasa, diyakini, ya terjadi, gitu aja. Itu saya sarankan ke teman-teman semuanya, kalau memang mau belajar spiritual. Terawangan adalah hasil dari kajian panjenengan semuanya. Contoh simpel aja ini. Sampai nggak kerja gitu, sampai sudah diterawang sama orang tua jenengan loh. Kalau kamu nggak kerja, istrimu mau kamu kasih makan apa? Kamu nanti nggak bisa makan lah, iku loh. Itu sudah terawangan. Karena orang tua itu melihat kamu nggak bekerja, jadi dia bisa menerawang kamu seminggu ke depannya, sebulan ke depannya bagaimana gitu. Real itu. Real. Kalau kamu mengendarai motor di jalan seenakmu sendiri, nanti kamu kecelakaan. Terawangan nih. Karena kita melihat dia seenaknya sendiri gitu loh. Nggak berhati-hati. Nah, itulah terawangan sebenarnya. Tapi kalau kita hanya nerawang goib ke sana ke sini, ya ujung-ujungnya apa sih? Merasa bisa menerawang, merasa bisa menerawang. Pas kebetulan dianggap sakti. Kehidupan manusia itu nggak jauh beda kok. Nggak jauh beda. Contoh aja orang-orang sakti yang nerawang, nanti akan terjadi ini. Kan itu baru nanti aja. Dia tidak akan pernah bisa menentukan kapan, jam berapa, hari apa, waktunya apa. Nggak bisa. Karena apa? Dia merasa mengetahui.
Tapi dia sebenarnya nggak melihat. Kalau melihat benar-benar dia tahu waktunya. Dia tahu waktunya sekian jam sekian nanti akan dia tahu. Dia akan tahu. Itu sebenarnya penerawangan. Jadi pahami dirimu, minimal dasar kalau kamu ingin belajar penerawangan itu terawang dulu dirimu sendiri, prediksi dirimu sendiri, hidupmu sendiri, kedepannya kamu mau seperti apa. Kalau kamu lulus dan benar-benar terwujud terawanganmu kepada dirimu sendiri, baru kamu nerawang orang lain, baru kamu nerawang alam lah, inilah terserah. Tapi minimal untuk belajar itu nerawang dirinya sendiri. Dengan apa? Dikaji dirinya, dipahami dirinya, dipelajari perjalanan hidupnya. Sehingga kamu bisa membuat sesuatu ke depannya yang akan bisa mewujudkan apa yang menjadi terawanganmu pada dirimu gitu loh. Itu kalau mau belajar. Coba aja, dicoba, pahami, memahami diri ini. Jadi nanti silahkan sambil meditasi, sambil diam, sambil renungkan, sambil kaji, sambil telaah, sambil sadari diri sambil sendiri, sehingga sambil coba sambil terawang diri sambil sendiri. 2 hari, 3 hari ke depan saya ini. Nah, itu belajar mengasah terawangan. Nanti di saat sampean bisa mengasah terawangan sampean sendiri, baru sampean belajar keluar dari tubuh panjenengan. Contohnya nerawang orang lain, nerawang ini itu. Tapi kalau terawangan hal-hal gaib kayak kodam, jin penunggu, di punden, di ini, di itu real halusinasi. Hanya merasa tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.